ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam kesehatan, keluarga, dan segala hal yang kita kerjakan. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 2 ayat 14 bagian A. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera dari Allah kita senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Ku nyanyi haleluya, biarlah pujian ini boleh senantiasa menolong kita untuk sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, karena kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa cemas, karena semuanya itu Tuhanlah yang akan menolong kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah
yang perkasa berbuah tangguh di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati kehidupan kami dan Engkau menolong setiap kami untuk dapat melewati sepanjang tahun 2020 dengan pertolongan. Di tahun yang baru ini ya Tuhan, untuk mengawalinya kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau yang akan menuntun setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya tetap berpegang teguh kepada Engkau. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk ibadah syukur kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang akan menolong setiap kami. Engkau berkati setiap kami yang sungguh-sungguh datang kepadamu untuk datang beribadah. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih setiamu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang dengan setia untuk datang beribadah. Engkau juga tolong untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini tidak dapat beribadah oleh karena satu dan lain hal. Kami tetap serahkan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan tetap berkarya, menolong mereka sehingga dimanapun mereka saat ini berada, mereka tetap ingat dan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memimpin langkah hidup kita. Tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita tidak akan dapat berjalan, bahkan kita tidak akan bertahan sampai pada detik ini. Ketika kita dapat bertahan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama mensyukuri akan kasih setia Tuhan yang senantiasa membawa hidup kita ke dalam jalannya yang penuh dengan terang dan berkat Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajakku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajakku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Biarlah ujian ini boleh menjadi komitmen kita bersama akan kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memimpin langkah hidup kita, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab kita mau senantiasa menjadi berkat, mencari domba yang sesat untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam
Doa pengakuan dosa. Kita menyadari bahwa di sepanjang hidup kita begitu banyak kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, baik itu pada sesama kita, kepada pasangan, kepada keluarga, dan kepada banyak orang. Pada pagi hari ini merupakan kesempatan yang indah bagi kita sekalian untuk datang mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah seru doa kami, dengarkanlah jeritan hati kami. Kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu dengan membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami mengakui bahwa kami manusia berdosa yang telah banyak melakukan apa yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami hidup, kami seringkali menyakiti hati-Mu dan sesama kami, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan melalui tindakan kami. Oleh karena itu, di pagi hari ini, kami mau sungguh-sungguh masuk di hadapan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh membawa segala keberadaan hidup kami, karena kami menyadari tanpa pengampunan Tuhan, maka setiap kami akan binasa. Sebagai anak-anak yang telah Engkau tebus, kami menyadari bahwa hidup kami telah memiliki keselamatan yang pasti di dalam Engkau. Namun kami juga menyadari sebagai manusia yang memiliki banyak kelemahan, kami masih seringkali mengikuti kemauan diri kami dan membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di tahun yang baru ini, biarlah Engkau yang akan menolong kami sekalian untuk kami dapat memiliki komitmen yang baru, komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga melalui setiap apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan dan lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam keluarga kami mau menjadi berkat, hidupan dengan sesama kami mau menjadi berkat bagi mereka. Bahkan di dalam pekerjaan kami juga mau menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong di dalam setiap aspek hidup kami, untuk kami dapat memiliki kehidupan yang jauh lebih baik mulai hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang datang ke bait Tuhan adalah orang-orang yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Oleh karena itu, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, marilah kita datang dengan penuh syukur, masuk ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersukacita. Untuk meresponi akan pengampunan Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian bersyukur datanglah ke bait-Nya. Kita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bahwa kasih Tuhan nyata bagi kita sekalian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur.
lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tetaplah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan bahwa Ia baik untuk selama-lamanya. Sambil tetap berdiri, kita bersama-sama dengan umat di sepanjang abad dan zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dimulai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan memimpin dan menguatkan setiap langkah hidup kita di sepanjang tahun 2021 dan di sepanjang hidup kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita lemah, kita akan dikuatkan. Ketika kita tak berdaya, maka firman Tuhanlah satu-satunya penghiburan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil, sambil kita bersungguh-sungguh menyiapkan hati dan diri kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman.
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Lihat usaha. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati tahun yang baru. Dan kami bersyukur kalau kami dapat mengawali di minggu pertama dengan beribadah kepada Tuhan sebagai wujud syukur dan juga sebagai bentuk kebergantungan kami bahwa kami membutuhkan Engkau sepenuhnya untuk menjalani tahun 2021 ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama menguatkan, meneguhkan sebagai suluh bagi kaki kami untuk boleh menjalani hari-hari hidup kami. Berikan kami Tuhan hati sebagai murid dan telinga yang mau taat untuk mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Di dalam setiap keterbatasan kami untuk boleh menyampaikan dan juga melakukannya, biarlah kiranya Allah memampukan setiap kami masing-masing. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Shalom. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan baca ayat 17, Bapak Ibu baca ayat 18, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-32. Saya akan mengawali terlebih dahulu.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar tentang Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggapi manusia lama dan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah ada berhalang sepanjang amarah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang bermarah. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu meninggalkan berputus asa yang telah memberikan kamu dalam hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari, di mana tema kita hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, ialah perubahan menuju hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan untuk kita sekalian bahwa pada tahun 2000-an itu adalah tahun atau tahun kejayaan dari satu brand, yaitu brand dari Nokia. Sekitar awal tahun 2000-an, HP yang paling laris itu adalah Nokia, Bapak Ibu Tuhan. Saya menduga hampir semua orang yang ada di sini sebelumnya punya Nokia, ya. Saya masih ingat sekitar tahun 2002 pertama sekali saya punya HP. Setelah saya bekerja di Jakarta, saya beli HP. Itu masih beli HP yang second, Bapak Ibu Tuhan. HP-nya besar segini, pakai antena. Sekitar tahun 2000. Itu kalau melempar anjing bisa mati anjingnya. Saking besarnya itu HP, ya. Saya ingat sekali HP pertama saya seperti itu. Dan semua orang saat itu bangga punya HP Nokia. Saking terkenalnya Nokia di mana-mana. Itu sampai dibuatkan film, Bapak Ibu Tuhan. Kalau pernah nonton film Nokia 6600 yang difilmkan, di mana ada seorang penculik menculik hanya melalui telepon-telepon secara acak itu, ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti sampai difilmkan. Padahal kalau membuat film itu butuh dana jutaan dolar. Saking terkenal, saking kayanya Nokia sampai segitunya, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi di dalam dunia ini kejayaan itu tidak ada yang kekal. Pasti ada satu masa dia akan surut, sama seperti Nokia. Nokia 10 tahun kemudian, setelah tahun 2000-an, 2010-an, itu sudah mulai goyah dan digantikan oleh Samsung. Nokia tahun 2010 sudah mulai tidak laku lagi, Bapak Ibu Tuhan. Sekarang Samsung menguasai pasar.
Pertanyaannya adalah, mengapa Nokia tumbang? Mengapa mereka kalah? Karena Nokia secara terus-menerus menggunakan cara-cara yang lama. Mereka tidak mau berubah dan tidak mengupgrade untuk teknologi-teknologi yang mereka punya. Mereka selalu bangga dengan bunyi handphone seperti yang dulu kita punya, turit gitu ya. Mereka bangga dengan itu. Mereka bangga dengan layar yang tidak terlalu menarik. Padahal Samsung itu sudah menawarkan cara-cara yang baru, nada derinya keren-keren. Kita tidak harus lagi pencet-pencet sakit keypadnya itu ya, yang dulu kita harus 2 tangan begitu kalau SMS gini, sampai terampil begini. Sekarang kita tinggal pakai gini-gini sudah, Samsung itu sudah jauh lebih nyaman. Karena mereka masih menggunakan cara-cara yang lama, Nokia itu akhirnya ditinggalkan. Dan akhirnya sampai sekarang kita lihat Nokia itu tetap ada, tetapi mati suri. Hidup enggak, mati enggak. Nah itu yang terjadi kepada Nokia. Lalu jika ini dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka kita akan sama seperti Nokia, akan mengalami kematian suri. Tentu mati di sini adalah mati rohani. Kita tetap hidup, tapi seakan-akan mati. Kita mati rohani, tapi seakan-akan hidup. Itu namanya mati suri. Kita akan sama seperti Nokia jika kita orang-orang Kristen terus-menerus menggunakan cara-cara yang lama. Jika terus memelihara sifat-sifat yang lama. Jika terus-menerus hidup di dalam masa-masa lalu yang terus mencengkram kehidupan kita, kita akan mengalami kematian seperti Nokia, Bapak Ibu Tuhan. Namun di bagian ini, Bapak Ibu Tuhan, ada perbedaan besar antara dunia bekerja dengan Allah bekerja. Jika dunia akan langsung membuat produk usang yang ketinggalan zaman seperti Nokia. Kalau Nokia sekarang ditinggalkan besar, dibuang. Siapa di antara kita sampai sekarang masih pakai Nokia? Mungkin hanya 1-2 orang. Ditinggalkan. Lalu ada sesuatu yang menarik, itu yang kita pakai. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak asal buang apa yang diciptakannya, apa yang dikasihinya, apa yang dipilihnya. Tetapi Bapak kasih Tuhan, Allah tidak membuang. Tetapi Allah justru mereparasi, Allah memperbaikinya. Kita lihat Bapak kasih Tuhan di dalam ayat 22 dan 24. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22 dan 24. Ada kata di sana dikatakan seperti demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Lalu di ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia yang baru. Bapak Ibu kasih Tuhan, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru itu adalah gambaran peristiwa pertama kali kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Pasti setiap orang di dalam hidupnya, sadar atau tidak sadar, ada di masa lalu sebelum kita sampai sekarang itu pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, di dalam bagian ini ayat 22 sampai 24, kalau diterjemahkan Bapak Ibu Tuhan secara harfiahnya dikatakan di sini, sewaktu engkau menanggalkan manusia lamamu dan mengenakan manusia barumu yang dulu pernah engkau lakukan, tetapi itu berdampak secara terus-menerus di dalam kehidupanmu. Artinya di bagian ini orang-orang Kristen itu pernah satu kali mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu hanya terjadi satu kali. Tetapi berdampak secara terus-menerus. Oleh karena itu, ketika ditanya apakah engkau sudah lahir baru, harusnya orang-orang Kristen itu menjawab, ya sudah.
Kapan engkau lahir baru? Ya, saya lahir baru sewaktu tahun 2010, saya kecantol dengan si cewek ini. Mungkin seperti itu. Namun 5 tahun kemudian, saat di KKR kemudian, hamba Tuhan itu berkhotbah menyentuh hati saya dan saya lahir baru kemudian. Itu keliru. Kenapa? Karena peristiwa kelahiran baru itu cuma terjadi 1 kali. Tapi pengudusan terus menerus. Perjumpaan pertama sekali dengan Tuhan untuk mempertobatkan kita itu terjadi 1 kali. Itu yang disebut di dalam ayat 22 sampai 24, bahwa dikatakan sewaktu engkau menanggalkan dan memakai pakaian yang baru, yaitu Kristus, yang terjadi dahulu 1 kali, di mana dampaknya terus menerus sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Kemudian itu berbicara tentang pertama sekali Tuhan menyentuh hati kita. Itu yang dimaksud di bagian ini, bahwa Tuhan pertama kali berjumpa dengan kita. Artinya Tuhan tidak membuang. Ketika Tuhan melihat, wah ini hidupnya lama terus, hidupnya nggak karu-karuan, hidupnya tidak baik, hidupnya kurang benar, lalu Tuhan katakan, ini tidak dipakai ini, lalu dibuang. Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Tetapi ia datang untuk menjumpai kita pertama kali, dan terus menerus itu bisa berdampak dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-23, bagaimana Tuhan memperbaiki dan mereparasi kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-23, dikatakan demikian di dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui. Perjumpaan Allah dengan kita bertujuan untuk memperbaharui, untuk mendaur ulang. Kalau saya bisa terjemahkan bagian ini Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kamu, supaya kita terus menerus dibaharui. Itu yang disebut tadi pengudusan tadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Kelahiran baru sekali, tapi pengudusan terus menerus. Oleh karena itu kehidupan ini adalah satu lembaga sekolah yang dipakai oleh Tuhan untuk terus membawa kita semakin naik kelas, semakin naik kelas, semakin naik kelas. Di sini manusianya dikatakan tidak dibuang, tetapi diperbaiki oleh Allah, di mana Allah itu digambarkan seperti seorang montir yang memperbaiki mobil Bapak Ibu Tuhan. Ketika ada mobil yang rusak, maka seorang montir akan mulai mendiagnosa mobil itu. Mana yang rusak? Businya yang kotor dibersihkan, atau dicek listrik mobil itu dibenerin, sehingga ketika dia masuk ke bengkel itu diperbaiki Allah, diperbaharui oleh Allah, mobil itu bisa kembali berfungsi seperti waktu pertama kali dia dikeluarkan oleh pabrik. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Dan kita juga, ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita itu diciptakan dan kita itu sudah jauh melenceng dari Tuhan, Tuhan mengambil kita. Contohnya nih, saya tangkap nih dosa Simon. Lalu Tuhan itu mulai mendiagnosa dosa Simon ini. Dilihat mana yang rusak, diperbaiki. Sehingga dikembalikan ke seperti fungsi semula. Apa itu fungsi semula? Yaitu sewaktu dia diciptakan awalnya. Dikembalikan lagi fungsinya seperti gambar dan rupa Allah yang telah rusak. Yang kemarin kita belajar di dalam doktrin manusia itu. Itu fungsinya. Jadi di sini diperbaharui terus menerus, sehingga kita dikembalikan ke desain Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang dosa itu sudah merusak, sangat merusak kehidupan kita, sehingga dosa itu membuat hidup kita, tubuh kita, organ-organ tubuh kita ini kehilangan fungsi semestinya. Jadi contohnya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau mulut
itu didesain Tuhan untuk memuji Tuhan, tapi karena dosa itu mengubah fungsi mulut ini jadi untuk memuja Tuhan, jadi untuk memperkatakan yang kotor, untuk menggosipkan hal-hal yang tidak benar. Fungsinya itu ada, tetap ada, tetapi sudah berubah fungsi, sudah kehilangan fungsi. Kalau saya gambar-gambarkan, seperti zaman sekarang, dosa itu mirip corona, puji Tuhan. Dosa itu sangat mirip corona. Kenapa? Tadi saya jelaskan bahwa dosa itu mengubah fungsi atau merusak fungsi yang Tuhan ciptakan. Corona juga demikian. Bukankah corona itu Bapak Tuhan merusak fungsi-fungsi di dalam organ tubuh kita? Corona masuk itu merusak fungsi paru-paru sehingga sulit untuk bernafas. Dan yang paling mudah untuk diketahui corona itu mengubah fungsi indera penciuman kita sehingga kita kesulitan untuk mencium aroma bau biar wangi atau itu bau yang sangat busuk. Kemarin sewaktu saya baca Facebook, ada seorang yang memposting mereka itu pergi di liburan, terus di dalam satu mobil, satu keluarga ada 6 orang. Tiba-tiba mereka itu semua teriak gempar di dalam mobil itu. Semua teriak karena bau menyengat. Mungkin ada salah satu dari 6 orang itu yang kentut, Bapak Tuhan, buang angin. Semua teriak, bau sekali, bau, sangat bau. Mungkin orang yang buang angin ini mungkin makan telur begitu ya, sampai baunya minta ampun, atau nggak tahu apa yang dimakan. Semua mereka berteriak. Lalu yang buang angin ini nyeletuk, loh, semua kebauan ya? Iya, kamu ya. Dia ketawa dia bilang begini, bersyukur, berarti semua kita ini tidak ada yang positif corona. Indera penciumannya masih tajam. Dia cerita begitu di Facebooknya. Semuanya berarti negatif. Mendengar celetukan anak ini, seisi mobil itu tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa semua. Lalu saya berpikir, baru kali ini kentut bisa menyatukan orang, Bapak Tuhan. Kentut itu bisa membuat orang tertawa bersama-sama gara-gara corona. Corona merusak indera penciuman, tetapi juga corona juga bisa membuat hal yang positif seperti yang tadi dikatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan, dikatakan di sini bahwa di dalam ayat 23 bahwa Allah itu seperti seorang montir memperbaiki kita agar berfungsi kembali seperti pertama kali Tuhan ciptakan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23 bahwa kita diperbaharui. Lalu Bapak Ibu Tuhan, kira-kira apa yang diperbaharui? Apa yang diperbaiki? Mari kita lihat di dalam lanjutan ayat yang ke-23. Dikatakan di dalam lanjutan ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam roh dan pikiranmu. Dikatakan di sini bahwa yang diperbaharui oleh Allah itu adalah roh dan pikiran. Apakah itu yang dimaksud? Ini sama dengan di dalam Roma pasal yang ke-20, yang pasal 12. Ketika Roma 12 berkata bahwa Allah itu memperbaharui akal budi kita, pikiran kita. Itu konsepnya sama dengan ayat yang ke-23. Yang diperbaharui Allah itu adalah akal budi, pikiran. Perhatikan Bapak kasih Tuhan. Jadi yang diperbaharui bukan situasi luar hidup kita. Yang diperbaharui oleh Allah bukanlah apa yang kita makan. Yang diperbaharui Allah bukan apa yang kita miliki. Yang diperbaharui Allah bukan kita itu tambah cantik, tambah ganteng, enggak. Tetapi di sini dikatakan bahwa yang diperbaharui adalah pola pikir, kecenderungan hati kita.
Apa yang dimaksud dengan kecenderungan hati ini? Ini bisa kita lihat dari ayat yang ke-19. Mari kita lihat di dalam ayat 19. Dikatakan di dalam ayat 19 di sana, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang diperbaharui. Ada satu kata di sana yang dikatakan yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah sifat yang menghalalkan segala cara untuk meraih kepentingannya. Itu yang diperbaharui. Jadi Paulus ingin mengatakan demikian, bahwa kita sebelum mengenal Yesus, maka kecenderungan hati kita, tujuan hidup kita untuk melayani hawa nafsu kita. Apa itu hawa nafsu? Yaitu satu sifat yang mementingkan diri sendiri. Dan kita akan meraih kepentingan itu dengan menghalalkan segala cara. Sehingga diberikan contoh-contoh di bawah tadi, yaitu mencuri, perkataan kotor, kemarahan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita itu melayani hawa nafsu. Sebelum mengenal Tuhan, lalu Tuhan datang, menjumpai kita, lalu mereparasi sifat-sifat kita yang tadi itu. Sifat-sifat yang hanya ingin melayani diri sendiri, yang tamak, yang tidak mau tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, sekarang diubah Tuhan, direparasi Tuhan, lalu diarahkan oleh Tuhan untuk dikembalikan, untuk memiliki satu tujuan hidup yang lebih mulia, yaitu untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi penolong di dalam rumah tangga, untuk menjadi pribadi yang hangat bagi sesama. Itu yang direparasi oleh Tuhan. Yang tadinya kita serakah, apapun akan kita lakukan untuk mencapai kepentingan diri sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang mau memuaskan hati, itu yang dulunya kita mau. Sekarang Tuhan arahkan pelan-pelan, dikatakan secara terus-menerus diubah oleh Tuhan, sehingga kita itu mengubah tujuan hidup kita. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu kasih Tuhan, menanggalkan cara-cara yang lama dan juga mengenakan manusia yang baru. Sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita seharusnya merasakan satu perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa ketika kita melihat hidup kita yang lama, kita merasa, aduh Tuhan, aku ternyata dulu jahat ya. Aduh Tuhan, aku ternyata dulu begitu tidak berharganya ya. Aduh Tuhan, dulu aku ternyata tidak layak ya. Ketika kita melihat hidup kita yang lama, kita merasa diri sendiri ini merasa tidak layak, atau merasa tidak pantas, merasa jijik untuk mengingat-ingat apa yang kita lakukan. Sehingga hanya mengingat itu aja kita merasa tidak layak, tidak pantas. Apalagi untuk mengulangi cara-cara yang lama itu, kita merasa tidak mau, karena kita tahu itu sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berulang kali mengatakan bahwa dulu waktu remaja saya itu, atau masa muda itu adalah masa-masa yang gelap. Masa-masa yang menurut saya, kalau saya kilas balik, saya lihat pengalaman saya tidak senonoh. Banyak hal-hal yang menjijikkan yang saya lakukan. Dan ketika saya berdiri sampai sekarang, dan ketika saya mengingat kenangan itu, saya merasa jijik dengan apa yang saya lakukan. Jadi untuk mengulanginya itu, cara-cara yang baru seperti yang Tuhan mau, itu saya merasa itu tidak pantas untuk dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Mungkin dulu pernah saya berikan satu ilustrasi kepada kita sekalian,
Dan saya mengulangnya sekarang. Dulu itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya itu adalah seorang penggembala kerbau, Tuhan. Saya itu penggembala kerbau. Jadi suatu menggembalakan kerbau, kita tidak pernah bawa makanan atau minuman dari rumah. Jadi sewaktu lapar, pulang sekolah contohnya jam 1, saya sudah harus pergi bawa kerbaunya menggembalakan. Sekitar jam 3, jam 4 itu masa-masa lapar dan masa-masa kehausan. Oleh karena itu di tempat saya, seorang penggembala kerbau itu sudah dicap sebagai orang nakal. Kenapa? Jam-jam 3, jam 4 itu pergumulan paling berat, lapar dan haus. Jadi singkongnya singkong orang di sawah, kita cabut, kita bakar. Jagung-jagungnya orang itu kita ambil. Ayam-ayam yang lewat itu kita iniin, dilempar pakai kayu, lalu kita bakar. Itu terkenal sekali. Penggembala-penggembala kerbau itu membelinya itu seperti itu. Karena memang jam-jam 3, jam 4 itu laparnya luar biasa. Padahal pulang nanti jam 5, setengah 6 dari ladang penggembalaan. Dan saya ingat Bapak kasih Tuhan, ketika kita sampai di satu tempat yang tidak ada mata airnya, yang ada hanya air sawah dan juga dari selokan sawah itu, mau tidak mau harus minum, kalau enggak mati kehausan. Apa yang dilakukan oleh saya dan teman-teman saya untuk bisa minum? Saya akan membuka baju, dan membuka baju itu, saya akan lipat baju itu menjadi 4 bagian, ditumpuk-tumpuk begitu. Setelah ditumpuk jadi 4 bagian, lalu baju itu saya letakkan ke air sawah yang warnanya butek, kecoklatan itu. Saya taruh di atas air sawah itu. Lalu dari atas kain itu saya akan menyeruput airnya. Minum begitu. Nikmatnya luar biasa, tapi bau tanah. Daripada mati kehausan. Dan itu bolak-balik kita lakukan untuk minum, untuk melepaskan dahaga. Satu kali pas sedang minum begitu Bapak kasih Tuhan, tiba-tiba air yang lewat itu membawa buaya kuning. Gitu, pas lagi minum enak-enak gitu. Buaya kuningnya lewat begitu. Seketika langsung muntah-muntah gitu. Tapi habis itu minum lagi. Dan itu yang kita lakukan sewaktu saya masih kecil. Dan saat itu apakah saya merasa jijik? Tidak. Saya menganggap itu adalah sesuatu yang biasa dan suatu kenikmatan. Tetapi ketika saya sudah beranjak dewasa, apalagi sampai sekarang, saya tahu apa itu kebersihan. Saya tahu apa itu higienis. Dan ketika saya pergi pulang kampung, Bapak kasih Tuhan, kira-kira kalau disuruh untuk minum seperti itu, apakah saya mau? Pasti tidak. Kenapa? Saya tahu mana yang benar. Saya tahu mana yang bersih. Saya tahu mana yang kotor. Dan seharusnya orang-orang Kristen seperti demikian. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup dengan cara-cara yang lama. Kita bekerja dengan cara-cara yang lama. Kita berumah tangga dengan cara-cara yang lama. Kita bergereja juga dengan cara-cara yang lama. Tetapi seharusnya setelah kita mengenal Tuhan, kita tidak harus menghalalkan segala cara untuk meraih kepentingan kita. Dan justru Bapak kasih Tuhan, kita hanya harus jijik untuk melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyentuh kita. Karena kita sudah punya kebenaran. Karena kita sudah diajar oleh firman Tuhan secara terus-menerus. Tetapi kalau kita masih saja berkubang di dalam cara-cara hidup yang lama, makanya kita harus merasa risih. Ketika Bapak, Ibu, dan saya hidup sekarang dengan menggunakan pola-pola yang lama, walaupun dunia mungkin tidak akan tinggalkan kita, walaupun dunia mungkin akan membuang kita, walaupun Tuhan tetap mengasihi kita, tetapi setidaknya kita harus merasa risih dan merasa jijik bahwa itu tidak pantas dilakukan. Sama seperti saya Bapak Ibu Tuhan. Ketika saya pergi pulang ke desa saya, ke kampung saya, dan ketika saya melihat juga penggembala-penggembala kecil seperti saya waktu masih kecil, dan melihat mereka minum seperti saya minum, saya merasa jijik dan saya merasa risih. Kenapa dulu saya melakukan itu? Seharusnya
Saya mau lebih berkorban untuk bawa air minum sendiri dari rumah. Walaupun mungkin capek untuk memikul itu. Tetapi dulu saya tidak mengerti arti dari kebersihan. Sekarang saya mengerti sehingga saya merasa jijik dengan itu. Dan dengan demikian juga seharusnya kita orang-orang Kristen, ketika kita masih hidup sekarang, tapi masih menggunakan cara-cara yang lama, risihlah dengan perilaku itu. Jijiklah dengan keadaan itu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, untuk apakah kita tinggal dalam cara hidup manusia lama kita? Apa gunanya kita berkubang dalam cara hidup yang sia-sia? Oleh karena itu mari kita membuat satu komitmen. Tinggalkan semua cara hidup kita yang lama sewaktu di tahun 2020. Dan mari kita memasuki penyerahan yang penuh kepada Roh Kudus. Dan kita izinkan Allah memperbaharui hati dan pikiran kita di tahun 2021 ini. Sehingga kita memulai satu komitmen untuk menggunakan cara-cara yang baru yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Itu yang akan menjadi komitmen kita di tahun 2021 ini. Sehingga melaluinya, maka hidup kita akan semakin diserupakan dengan Kristus. Itulah yang menjadi pesan kepada setiap kita di minggu pertama di tahun 2021 ini. Tanggalkan sikap-sikap yang lama 2020 yang tidak disukai Tuhan, tetapi kenakanlah cara-cara yang baru sesuai dengan firman Tuhan di 2021. Mari kita tundukkan diri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Ketika kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami tidak lagi mengingat-ingat, bahkan menggunakan cara-cara lama yang tidak dikenal Tuhan di tahun 2020 yang kami lakukan. Biarlah kami Tuhan menghormati Tuhan, dan kami diperbaharui Tuhan, sehingga kami seturut dengan firman. Berkati untuk setiap kami, berkati untuk setiap umat Tuhan, agar terus diberikan semangat yang baru di dalam menghadap Tuhan dan menikmati Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Biarlah kita memiliki pembaruan hidup sebagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan. Itu akan menjadi bekal untuk kita hidup di tahun 2021 ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memiliki cara dan jalan yang tak akan pernah terselangi oleh pikiran kita. Ketika kita sudah mulai jauh, Tuhan kembali mengingatkan kita untuk dekat kepadanya melalui setiap hal-hal yang ada di sekeliling kita, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menolong kita untuk tetap hidup dekat kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti apa yang harus kita alami, apa yang harus kita kerjakan, pernyataan Tuhan sempurna karena rancangannya adalah damai sejahtera yang membawa kita hidup dalam kasih karunia Allah. Mari kita bersama-sama meresponi akan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian arti kehadirannya. Jalanmu tak terselang.
Tuhan ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan secara bersama-sama. Yang pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sekalian boleh melewati tahun 2020 di dalam pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa begitu banyak berkat Tuhan yang telah kita nikmati. Oleh karena itu di tahun yang baru ini dalam kita memiliki komitmen untuk semakin setia dalam beribadah kepada Tuhan. Kita juga menyerahkan keluarga kita secara pribadi, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi supaya mereka tetap dekat dan setia kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk doa yang pertama. Bapa yang surga, kami mengucap syukur kalau sudah bisa melewati tahun 2020, dan kami juga Tuhan menyerahkan untuk kehidupan kami tahun 2021. Kira-kiranya Tuhan bisa memampukan kami agar kami berikanlah kami Tuhan kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan untuk sulit bersama. Awal tahun kami serahkan Serahkan semua kepada Tuhan. mohon Tuhan kasih mau menuntun Kami percaya Tuhan sepanjang tahun 2021 atas zakat anggota dewan kami dipimpin dengan baik sepanjang tahun.
Kalau kiranya Tuhan orang Bapak yang seluruh puji yang Tuhan kami syukur. Untuk pokok doa yang kedua, kita akan doakan secara bersama-sama. Di dalam doa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk proses perizinan untuk kerinduan kita bersama, yakni rumah ibadah. Kita doakan biarlah di tahun 2021 ini apa yang kita harapkan sekiranya itu berkenan di hadapan Tuhan boleh terrealisasi di dalam pertolongan Tuhan, sehingga rumah ibadah yang permanen telah akan kita miliki. Kita doakan untuk setiap pengurus dan hamba Tuhan yang dengan setia sampai detik ini mengupayakan akan proses perizinan dan pembangunan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Demikian juga untuk warga sekitar, demikian juga dengan setiap proses perizinannya, Tuhan yang akan menolong. Kita doakan juga biarlah setiap hal yang telah kumpulkan bersama untuk pembangunan ini, Tuhan yang akan memberkati. Kita serahkan dalam kasih Tuhan juga untuk setiap jemaat Tuhan di gereja kita. Biarlah jemaat Tuhan secara keseluruhan boleh hidup dalam pertolongan Tuhan, diberikan kesehatan, khususnya di tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita bahwa satu hal yang kita lihat sampai detik ini, tantangan khususnya pandemi yang ada belum selesai, bahkan semakin parah. Biarlah jemaat GKA Pos PI Lumajang ini tetap diberikan kesehatan, di dalam pekerjaan diberikan kelancaran, keluarga jemaat diberkati, bahkan apa yang dicita-citakan sekiranya itu semuanya boleh dikabulkan oleh Tuhan pada kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Proses perizinan gereja Engkau tahu dan melihat kebutuhan gereja kami tetap percaya dalam rasa kenal Tuhan berkarya dalam rancang kuatkan kami dalam rasa kenal Tuhan, tetap percaya, tidak goyah, tidak takut dan gentar. Tuhan kasih Allah semesta akan membuka pintu jalan perizinan dan semua yang dibutuhkan dirimu Tuhan Tuhan ibu berkati Allah juga lulus dan semua tempat sendiri percaya tapi berkati coba bisa berikan kesehatan. Kita juga akan berdoa untuk pokok doa yang terakhir. Kita berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia di tahun 2021 ini, agar segala kebijakan yang diambil dapat memberikan rasa aman dan ketentraman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita doakan juga biarlah Kota Lumajang, kota di mana kita tinggal ini, senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kita doakan setiap pemerintahan yang ada di Kota Lumajang biarlah boleh bersinergi untuk membangun Kota Lumajang semakin lebih baik, dan setiap lapisan masyarakat yang ada boleh memiliki kenyamanan dan ketentraman. Khususnya untuk beberapa waktu ini kita mendengar bahwa Gunung Semeru di dalam keadaan yang aktif seringkali mengeluarkan asap panas. Biarlah itu juga tidak akan mempengaruhi keadaan Kabupaten Lumajang, khususnya orang-orang yang ada di kaki gunung sana, tetap dipeliharakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir ini. Allah memberkati Bangsa Indonesia, memberkati pemerintahan yang baru, dan Islam semakin membuat bangsa ini
menjadi bangsa yang semakin ajaib, krisis kesehatan, menjadi bangsa yang semakin maju, pikiran kita kenyamanan hidup damai sejahtera kemakmuran yang sejati dalam doa Tuhan tahu perubahan semua penjahat khususnya pandemi corona yang sedang masih ada Indonesia, biarlah pemerintah daerah macam berhati dan juga Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami sekalian untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan. Kami berdoa biarlah setiap doa yang telah kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan sekiranya Engkau akan memberkati dan tolong kami sekalian untuk tetap setia berdoa dan meminta kehendak Tuhan yang indah bagi hidup kami, sesama kami, bahkan bangsa kami. Terpujilah Engkau bila doa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami setiap hari, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan menjadikan cobaan, tapi lepaskan kami dari segala macam. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa, dan kekuatan sampai selamanya. Kita akan bersama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi dengan pujian Allah sanggup. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kuasanya tak berubah.
surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setia Tuhan sehingga kami boleh ada sebagai kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk mempersembahkan persembahan yang asalnya daripada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan ini untuk pekerjaan di rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Jemaat sekalian persilakan kembali. Warta jemaat akan dibacakan oleh salah seorang pengurus kepada yang bertugas, dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru. Kita memasuki di tahun 2021 ini. Kiranya kita semakin hari semakin semangat dan setia, tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama, para jemaat, kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada penginjil Herman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau untuk semakin hari semakin setia dan tetap semangat melayani Tuhan. Yang kedua, kita telah lama absen di dalam persekutuan kita dan kita akan mengawali kembali tahun 2021 ini pada hari Rabu tanggal 6 Januari pukul 7 malam. Mengharapkan jemaat dapat bergabung agar persekutuan kita kepada Tuhan semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Persekutuan ini tetap kita diadakan melalui via Zoom. Kami mengharapkan setiap jemaat dapat mengikutinya. Dan untuk kuota internet dapat menghubungi penginjil Simon. Yang ketiga, persekutuan doa pagi Jumat tanggal 7 Januari pukul 5 pagi. Untuk doa dipimpin oleh penginjil Herman di rumah Bapak Andre Agustono. Dan yang keempat, kebaktian anak tetap diadakan setiap hari Minggu pagi ini dan mengharapkan orang tua tetap mendukung putra-putrinya, baik cucunya, untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Untuk ibadah ini melalui via online. Dan untuk selamat ulang tahun kepada Diah Ayu Retnosari pada tanggal 30 Desember. Firman Tuhan ada di Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Dan pada pagi hari ini akan dibagikan kalender tahun 2021 ini, dan untuk setiap jemaat satu keluarga satu kalender. Demikian warta jemaat pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Aran dan diakhiri dengan amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan juga yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita akan
pulang dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Dan mari kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan sudah menjadi gembala kita yang baik sepanjang atau selama tahun 2020 dengan pengembalaannya yang luar biasa. Dan mari kita meyakini seterusnya, khususnya pada tahun ini dan sampai selama-lamanya, bahwa Dia tetap adalah gembala kita yang baik. Dan marilah kita pulang dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Dan kita tetap meyakini ada penyertaan pertolongan berkat-Nya buat kita semua. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya hingga Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.